Kembali lagi dengan Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Kali ini, saya akan kembali menceritakan sebuah film inspiratif, bertema mobil dan balapan. Namun tidak hanya tentang kegiatan balap liar saja, tetapi juga aksi pencurian kelas dunia, yang bahkan diwaspadai oleh negaranya. Di dalam suatu pemerintahan, bagian otoritas keuangan merupakan jabatan yang sangat vital. Namun karena besarnya kuasa yang dia tangani, suap pun sering terjadi, baik disengaja maupun tidak. Seorang direktur yang bernama Nyonya Fiba, bahkan terang-terangan meminta jatah dari pengusaha yang bermasalah. Asistennya yang bernama Hamid, sering membantu agar transaksi itu berhasil. Secara acak dia mengambil karyawan, dan menghajar di depan pengusaha itu. Tentu saja orang itu takut, dan langsung menyetujui syaratnya. No. 40% is fine with me. Setelah urusan itu selesai, tiba-tiba dia ditelepon pihak Perdana Menteri untuk meminta bantuan. Utusannya akan ke sana untuk menyampaikan seluruh detailnya. Orang itu bernama Irfan dan langsung menceritakan masalahnya. 3 hari yang lalu, 300 kg emas batangan dicuri dari sebuah toko perhiasan. Uniknya ada kelompok lain, bukan untuk ikut mencuri, namun ingin menangkapnya. Anehnya pencuri itu menyalakan alarm, sehingga pemilik toko dan para polisi bergegas menuju ke sana. Mengira pencuri itu tertangkap, ternyata semua ini adalah bagian dari rencananya. Semua polisi itu adalah orang sewaannya yang menyamar, dan menangkap pemilik toko. Pencuri itu membutuhkan sidik jari dan juga retina mata, untuk membuka berangkasnya. Rencananya sukses, sehingga mereka bisa pergi dengan santai. Kelompok lain yang di sana, juga tidak berdaya untuk mencegahnya. Pencuri itu dijuluki King, karena selalu meninggalkan kartu, beserta lokasi dari target selanjutnya. Yang menjadi masalah bagi Irfan, target selanjutnya adalah Istana Presiden, tempat di mana mereka berada saat ini. Dia meminta kerjasamanya, karena kemungkinan emas itu akan ditukar dengan uang kotor, yang menjadi wewenang dari Nyonya Fiba. Irfan juga sudah menyelidiki jejak ban dari kelompok yang mengikuti pencuri itu. Street racer. Mereka adalah kelompok pembalap liar yang ada di kota ini. Setiap malam mereka selalu berkumpul dan melakukan balapan. Orang yang paling mencolok di sana bernama Tara. Selain karena cantik, dialah pembalap terhebat di daerah ini. Selanjutnya adalah mekaniknya yang bernama Biki, bersama pacarnya yang bernama Nena. Wanita itu ahli dalam memalsukan dokumen, dan juga menjual jam tangan palsu, hasil modifikasinya. Untuk mendapatkan info mengenai King, Hamid menyusupkan seorang mata-mata, untuk masuk dalam kelompok mereka. Kebetulan malam ini diadakan sebuah balap liar, dan Tara beserta kelompoknya hanya melihatnya. Semua penonton bersorak, melihat aksi para pembalap, sampai garis finish. Pertandingan sudah selesai, dan Tara ingin mendekati pemenangnya. Tiba-tiba pembalap yang kalah itu melakukan drift, dan memutarinya. Seketika, hal itu membuat Tara memperhatikannya. Orang yang bernama Sarma itu, bahkan juga membuat orang di sana terkesan, melebihi pemenang pada balapan ini. Dia ingin mendekati kelompok Tara, dengan cara yang unik. Dia membuktikan bahwa jam yang baru saja dibeli dari Nena, adalah palsu. Karena sudah mengacaukan bisnisnya, Biki tidak terima. Tara datang dan mengusulkan, agar mereka menyelesaikan masalahnya dengan sebuah balapan. So you think you can come here and beat us at street racing? Biki sudah tampak pede, dan mengolok-oloknya. Menyadari diremehkan, dengan senang hati Sarma menerima tantangan itu. Bahkan dia menyuruh mereka yang menyiapkan mobil, yang ternyata tidak sesuai dengan bayangannya. Balapan harus tetap dijalankan, dan dia akan menunjukkan kemampuannya. Setelah dimulai, kedua mobil melaju dengan cepat. Mengetahui performa mobil itu, dengan mudah Biki berada di depan. Namun berkat skill miliknya, Sarma bisa bersaing dengannya. Baik Tara maupun penonton kaget, melihat kemampuannya tersebut. Biki yang sudah tidak sabar, mulai menggunakan nos miliknya.
Dengan mudah dia meninggalkan Sarma, dengan jarak yang cukup jauh. Melihat sesuatu, tiba-tiba dia menghentikan mobilnya, dan bersembunyi. Sarma yang tidak mengetahui, terus memacu mobilnya, yang ternyata di depannya banyak polisi. Dengan ini, dipastikan bahwa Bikilah yang menjadi pemenangnya. Tidak ingin tertangkap polisi, Sarma memiliki sebuah ide. Semuanya kaget, melihat dia berhasil kembali ke sini. Ternyata dia menyerahkan mobil itu pada kepala polisi sebelumnya, mengetahui bahwa dia bukan polisi yang baik. Tentu semuanya marah, dan menyuruhnya untuk mengambil mobil itu kembali. Mau tidak mau, Sarma kembali memutar otaknya. Dia pergi ke lokasi para polisi itu, dan dengan alasan tertentu meminjam sebuah telepon. Kemudian dia menghubungi kepala polisi yang mengambil mobil itu, dan berpura-pura sebagai petugas KPK, yang ingin memeriksa asetnya. Panik karena dia memanglah polisi yang korup, dia ingin menghilangkan buktinya. Seluruh barang rampasan beserta mobil itu, dia tinggalkan di jalan. Dan inilah kesempatan bagi Sarma, untuk diam-diam membawanya kabur. Tara terkesan dengan kemampuan Sarma, dan mulai tertarik padanya. Di lain tempat, Irfan ingin mencari info lain, dengan menyadap telepon milik kelompok Tara. Dengan bantuan karyawan yang dulu dihajar oleh Hamid, mereka mulai melakukannya. Walaupun sampai saat ini, Tara belum mendapatkan informasi sedikit pun mengenai King. Karena sudah mulai mengenal Sarma, mereka bermain-main dengan sulap kartu. Awalnya Sarma berniat untuk mengejutkan Tara. Namun ternyata dialah yang terkejut, karena Tara lebih pandai daripada dirinya. That was really cool. Tentu saja dia malu, namun berkat itu mereka semakin dekat. Bahkan Tara mulai menceritakan masa lalunya, yang ditipu dan ditinggalkan oleh mantan suaminya. Hal itu bahkan membuat Sarma mulai bersimpatik padanya. Kegiatan kelompok itu tidak hanya balapan, tetapi juga menikmati hidup, dengan liburan. Semua bersenang-senang, dan menghabiskan waktu bersama. Dari mengunjungi tempat-tempat wisata, sampai dengan bersantai di pantai. Sementara itu, Irfan dan lainnya belum menemukan informasi yang dibutuhkan, karena hanya berisi percakapan biasa. Namun di sana Irfan menyadari, bahwa semua itu berisikan sebuah kode. That's it. Mereka mengumpulkan semua pesan itu, dan mulai menganalisanya. Setelah memakan waktu lama, akhirnya mereka berhasil menemukan metode yang digunakan. Pesan itu mereka rangkai, dan mengetahui informasi tersembunyinya. Di lain tempat, Biki dan Tara mendapatkan kabar, bahwa mereka sudah menemukan lokasi emas curian itu. Mereka berdua langsung meninggalkan Sarma, dan menuju ke lokasi itu. Tentu saja Irfan langsung menyadari, dan bersama polisi pergi mengikutinya. They won't be able to get him. Lokasi itu ternyata sebuah pos polisi, namun di dalamnya kosong. Mengira telah ditipu, Tara menyadari sesuatu. Emas itu ternyata disembunyikan di dalam dinding, dan dengan cepat mereka langsung membawa semuanya. Sialnya ketika di jalan, para polisi termasuk Irfan sudah menghadangnya. Tidak mau menyerah, mereka langsung berbalik dan mencari jalan lain. Dengan kemampuan yang dimilikinya, mereka bertiga tidak terkejar. Namun Irfan tidak tinggal diam, dan menggunakan kartu asnya. Hamid, move. Yaitu polisi mata-mata yang sudah masuk dalam kelompok Tara, yang kemudian memacu mobilnya. Semua terlihat panik, karena ada yang mampu mengejarnya. Dengan berbagai cara, Biki menutupi jalurnya, agar tidak bisa menyalip. Orang itu kemudian memperlambat mobilnya, untuk berpindah jalur. Kesempatan itu dimanfaatkan untuk menggunakan nos, sehingga dengan mudah mereka hilang dari pandangan. Sudah menduga akan hal itu, para polisi juga sudah menutup jalur di depannya. Mereka hanya bisa berputar-putar, dan meninggalkan mobil beserta emasnya, agar bisa kabur. Walaupun misi utamanya gagal, setidaknya Irfan dan para polisi berhasil mengamankan emas itu. Semua itu berkat bantuan dari sang mata-mata, yang ternyata, orang yang dahulu balapan dengan Sarma.
Dan untuk Sarma sendiri, ternyata dia orang yang selama ini mereka cari. Dialah sendiri yang membocorkan lokasi emas itu. No one gets to steal from me. Dan untuk tujuannya masuk dalam kelompok ini, karena penasaran, kenapa mereka terus memburunya. Mengetahui kemampuannya membuat strategi, sebenarnya mereka ingin meminta bantuannya. Namun sebelum semuanya salah paham, Sarma memberitahukan bahwa dia bukanlah King yang sesungguhnya. Dia hanya memanfaatkan nama, dan kebiasaannya meninggalkan kartu. Sehingga semua tuduhan akan tertuju pada King, dan dia bisa lari dengan tenang. Melihat kemampuan yang dimilikinya, semua itu sudah tidak penting. Tara memberitahu bahwa emas itu sengaja ditinggalkan, dengan kamera tersembunyi di dalamnya. Sudah menyelidiki tentang kelakuan Nyonya Fiba, mereka yakin bahwa sebagian emas itu tidak akan dilaporkan, dan akan disembunyikan di ruang rahasianya. Dan tujuan mereka sebenarnya, adalah menjadikan emas itu sebagai umpan, untuk mengambil seluruh harta sitaan yang ada di sana. Karena lokasinya berada di Istana Presiden, tentu pengamanannya sangat ketat. Namun dengan bantuan dari Sarma, mereka yakin bisa menemukan caranya. The president's house. Sarma memberitahu, hanya ada satu kesempatan untuk melakukan aksinya, yaitu pada saat hari jadi pasukan keamanan, 7 hari ke depan. Di dalam mereka harus menyamar menjadi karyawan sebuah departemen, yang tentu pembuatan izinnya tidak mudah. Namun berkat kemampuan Nena, dengan cepat semua dokumen dapat dipalsukan. Dan yang paling penting sebelum semuanya, adalah mencari tahu rute pelariannya. Mereka harus menyamar pergi ke sana, dengan berpura-pura dari sebuah yayasan kemanusiaan. Walaupun dokumennya tidak lengkap, salah satu kepala pasti akan kasihan, dan memperbolehkannya masuk. Setelah semua jalur sudah tergambar, Tara berkata bahwa dia akan membereskan masalah CCTV-nya. Langkah selanjutnya, adalah menandai jalur keluarnya. Kali ini mereka semua akan menyamar, sebagai petugas kebersihan. Untuk memperoleh izin kendaraan masuk, Tara menyamar sebagai karyawan dan mendekati kepala bagian. I'm very fond of big ones. Terbuai dengan kecantikannya, Tara menyisipkan sebuah dokumen, sehingga dengan mudah kendaraan itu bisa diizinkan masuk. Sarma yang sudah di sana, langsung menyebarkan banyak tikus, dan juga dari mobilnya. Dengan kekacauan ini, petugas kebersihan memperoleh akses untuk memasuki semua ruangan. Agar tanda itu tidak terlihat di muka umum, mereka menandainya dengan cairan fosfor. Irfan menyadari ada yang aneh, kemudian menyuruh Hamid memeriksa CCTV. Rewind it. Stop. Dan akhirnya mereka menemukan mobil mencurigakan, yang tadinya akan digunakan untuk pelariannya. Menyadari itu, mau tidak mau mereka akan keluar melewati jalur resmi. Dengan penyamarannya, mereka berharap identitas palsunya tidak diperiksa. Namun sial bagi Tara, dia langsung dicurigai. Data dirinya tidak ada di server, sehingga terus diperiksa ulang. Hamid yang melihatnya, bergegas untuk mendekat. Tiba-tiba dia dibantu oleh seseorang, sehingga tanda pengenalnya menjadi valid. Hanya tertinggal satu langkah, Hamid kehilangan targetnya. Irfan kesal dengan kejadian ini, namun dia akhirnya memahami satu hal. Tanda pengenal itu bisa berfungsi, karena ada bantuan orang dalam. Kemungkinan besar yang bisa mengubahnya, adalah karyawan yang di bawah Hamid tersebut. Did you go to him or did he find his way to you? Think of it. Hamid pun memikirkan kembali, kejadian yang mempertemukan mereka. Ternyata orang itu memang sengaja muncul di depannya, dan memanfaatkan momen itu untuk mendekati mereka. Walaupun sudah tertangkap basah, orang itu tidak mau menceritakan apapun. Irfan menduga, sesuatu yang mereka incar tidak hanya emas itu, dan mungkin hal lain yang berada di tempat ini. Di lain tempat, Tara merasa frustasi. Selain karena hampir tertangkap, mata-matanya yang ada di sana juga sudah tertangkap. Sarma hanya bisa menenangkannya, untuk tetap fokus. Tiba-tiba mereka mendengar kabar gembira, bahwa Biki dan Nena akan menikah. Momen itu membuat temannya ikut bahagia, kemudian memberinya selamat. Kini suasana hati dari Tara sudah membaik, sehingga mereka bisa melanjutkan misinya. It's not over yet.
Ketika ingin menemuinya lagi, Tara melihat suatu foto di iPad milik Sharma. What's all this about? Sharma memberitahu, tempat itu adalah salah satu bank di Inggris. Sistem keamanan di sana sangat ketat, karena brankas itu hanya bisa dibuka 3 orang dalam waktu yang bersamaan, yaitu penanggung jawab bank, manajer, dan klien. Sebelum melanjutkannya, tiba-tiba Vicky dan pacarnya masuk ke dalam. Setelah semua berkumpul, mereka pun langsung membahas rencana selanjutnya. Cara masuknya masih sama, yaitu dengan menyamar. Namun karena temannya yang menguasai CCTV sudah tertangkap, dia menambahkan sebuah rencana. Target pertama mereka setelah masuk, adalah mematikan CCTV. Tetapi, hal itu hanya bisa dilakukan sendiri oleh petugas penjaganya. Dengan sebuah trik kecil, kesempatan itu masih mungkin untuk dilakukan. Dan agar bisa lolos, dia ingin memancing Irfan, dengan pesan yang sengaja dia bocorkan pada mata-mata di sini. Rencana pun sudah selesai, sehingga tepat di hari yang ditentukan, mereka menjalankan aksinya. Semua menyamar menjadi tukang bangunan, dan menyiapkan alatnya masing-masing. Seketika mereka semua mematung, sehingga layar dari CCTV terlihat berhenti. Penjaga langsung melihatnya, dan mengira ada yang salah dengan alat ini. Padahal mereka semua hanya berpura-pura, ditambah dengan alat tipuan yang sudah disiapkan. Sekarang mereka hanya tinggal menunggu, petugas itu merestart CCTV-nya. Untungnya petugas itu sudah melakukannya, sebelum kayu yang ada di sana terjatuh. Irfan dan yang lain juga masih menunggu, isi pesan kode yang dia dapatkan. Setelah kode itu terpecahkan, mereka langsung bergerak. Karena kamera CCTV sedang di-restart, mau tidak mau mereka harus menuju ke lokasi itu sekarang juga. Nyonya Fiba mengkhawatirkan barang simpanannya, sehingga dia pergi untuk mengeceknya. Sesuai rencananya, Sharma dan kelompoknya langsung menyamar menjadi polisi. Mereka langsung memasuki ruangan rahasia itu, dan mengagetkan Nyonya Fiba. Targetnya sudah tercapai, sehingga mereka langsung membawa semua yang ada di sana. Jalur keluarnya mengikuti tanda yang dahulu sudah diberikan, yaitu arah menggunakan fosfor. Panik dengan semua itu, Irfan sadar bahwa mereka sedang dipermainkan. Dia langsung ingin menghadangnya, di dekat truk tempat mereka menaruhnya dahulu. Di waktu yang bersamaan, Sharma dan lainnya langsung berganti pakaian. Irfan yang sudah bersiap, langsung menangkap 4 orang yang ada di depannya. Nyonya Fiba berhasil meloloskan diri, dan langsung menuju ke sana. Tanpa pikir panjang, dia mengatakan barang simpanannya hilang, yang membuat Irfan makin curiga. What money? Namun yang lebih kaget, setelah melihat 4 orang yang ditangkap, mereka bukanlah Sharma dan lainnya, tetapi teman mereka dalam acara balap liar. Semua sesuai rencana, karena dari awal mereka memang disiapkan izin untuk masuk ke sini. Dan untuk Sharma, dia keluar dari pintu lain. Seluruh barang rampasan itu dititipkan pada orang sewaannya, sehingga mereka bisa kabur dengan bebas, menggunakan 4 mobil yang sudah disiapkan temannya. Semua terlambat menyadari, kemudian mulai mengejarnya. 4 mobil itu merupakan mobil sport, sehingga para polisi kesulitan menyusulnya. Tujuan mereka kali ini adalah memasuki bandara, sebagai pengalihan. Tidak tanggung-tanggung, mereka bahkan hampir bertabrakan dengan sebuah pesawat. Nena yang panik malah berhenti, namun beruntung dia masih selamat. Bergegas dia mengejar temannya, yang ternyata menunggunya di luar bandara. Polisi masih belum menyerah, dan mengutus mata-matanya untuk mengejar mereka. Walaupun menggunakan mobil dengan kemampuan yang sama, polisi mata-mata itu tidak bisa mengalahkannya. Apalagi keempat orang itu berani melompat dari jalan layang, yang tentu tidak akan dilakukan olehnya. Dengan ini, mereka berhasil lolos. Sayangnya, Tara menipu Sharma untuk melewati jalan berbeda. Jalan itu berakhir buntu, dan dia sadar bahwa Tara sudah mengkhianatinya. Your journey with us ends here, my friend. Ternyata Tara dan kelompoknya sudah merencanakan ini dari awal, karena dia adalah King yang sebenarnya.
Selama ini Sarma sudah memanfaatkan namanya, oleh karena itu dia memberinya pelajaran. Seluruh uang dan barang curian sudah ada padanya, dan akan dibawa kabur ke luar negeri. Sedangkan Sarma, jalannya kali ini sudah buntu. Dia pun hanya diam saja, ketika Irfan menangkapnya. 2 bulan kemudian, Tara menuju ke bank yang pernah diberitahukan Sarma padanya. Dia ingin menaruh uangnya ke sini, yang sudah berwujud berlian. Namun sungguh tidak terduga, manajer berangkas di sini, adalah Sarma. It's good to see you, Mrs. Khan. Mengira berhasil memanfaatkannya, ternyata dialah yang dimanfaatkan. Sarma sudah merencanakan ini, sebelum mereka bertemu. Bahkan dia menunjukkan foto dari bank ini, agar Tara terpancing untuk ke sini. Sudah kaget karena kehadiran Sarma, Tara lebih kaget lagi, setelah mengetahui bahwa Irfan adalah bos dari Sarma. Mereka berdua sudah menipu Nyonya Fiba, bahkan melakukan sandiwara sampai penangkapannya. Irfan sendiri sebenarnya adalah penanggung jawab keamanan dari bank ini. Selama ini, mereka berdua ingin mencuri seluruh isi dari brankas di sini. Dan mereka membutuhkan klien seperti Tara, yang memiliki pemikiran sepertinya. Sudah tidak bisa mengelak lagi, dia mengikuti, dan film pun berakhir sampai di sini. Pesan dari film ini adalah, berhati-hatilah memanfaatkan orang lain, karena siapa tahu kitalah yang dimanfaatkan. Dan sebelum melakukan semuanya, selalu siapkanlah banyak rencana cadangan. Apabila ada yang mengetahui pesan lain dari film ini, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya, like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.